Kita kali ini nggak di alam, nggak di kebun atau nggak lagi cari suara ya, cari suara serangga-serangga. Tapi kita lagi bertemu dengan teman saya, teman kecil saya, teman kecil waktu kita sekolah ya. Dari dulu sering bareng dan sampai sekarang masih bareng. ngobrol ya. Masih di kampung ya. Masih di kampung karena kita Masih di memang orang kampung. kampung. Hidup kampung. Jadi kita coba ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol-ngobrol bagaimana pandangan pandangan soal hidup di kampung lah. Bagaimana soal kita sebagai generasi milenial apa ya? Kita masih milenial ya. Ya milenial. Kalau Z di bawahnya kita ya. Iya. Generasi milenial survive di kampung dengan karakter kan ini di masa-masa kita ya yang sebaya dengan kita itu Kebanyakan ke sawah udah nggak mau beba, you know kata beba, I don't like it's beba. Pengennya yang tempat yang dingin, kerja nggak terlalu capek apa Jauh segala dari macam. nyinyiran tetangga gitu lah ya. Makanya ada alternatif, makanya ada alternatif kayak sekarang kan jadi konten kreator itu kan segala macam kan. Nah itu kan salah satu ini kan bagaimana survive di kampung gitu loh. Iya. Gitu. Terus kalau apa yang mau dikonteninnya kehidupan yang ampas gitu. Nah, ya kita akan ngobrol seputar itu aja. Boleh, siap. Jadi kalau hidup di kampung menurut ente gimana nih? Hidup di kampung, ya yang pasti hemat biaya hidupnya ya udah pasti. Betul. Hemat banget ya, mau kemana-mana kelasnya di kita tuh mudah aksesnya lah. Selama udah pasang internet ya udah cukup lah bisa mengakses dunia luar. Nongki juga masih aman, kebetulan saya seneng nongki ya, masih banyak kafe yang bisa didatengin. Teman-teman masih dengan budget yang terjangkau budgetnya minimalis gitu kan. Terus kalau ngomongin pekerjaan di kampung ada banyak ya. Tapi bener nih kata Muafi tadi. Kebanyakan di generasi kita itu, kemudian saya dan teman-teman saya ini ke sawah tuh sudah jarang, sudah nggak mau. Padahal rumahnya juga deket sawah gitu kan. Belakang ini sawah ini. Sawah ini guys, kalau nggak bersawah ini kalian tuh. Dan gak nyentuh sawah ya. Gak nyentuh sawah sama sekali. Bisa begitu. Ya karena gini, satu kita itu lebih tepatnya mungkin bukan terdoktrin ya, sudah kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi aktivitas itu pagi siang sore sekolah tiba-tiba masuk masa kerja, masuk fase yang lebih lagi dan itu sudah terbentuk karakter kita, aduh nggak mau nyentuh ke sana. Karena apa? Ada dari kita teman, dapat duit nih dari Facebook, dapat duit nih dari YouTube, dapat duit nih dari TikTok, kerjainlah itu. Jadi mobile planner gitu, halo planner gitu, menghayal gitu kan. Apa? Tapi kenyataannya ya alhamdulillah masih hidup gitu, masih hidup, masih bisa gajian dari YouTube, masih bisa berpenghasilan lah kayak gitu. Ya, babuk juga pernah ikutan itu, babuk. Ya, tetap kali lagi gitu kan. Kemudian berpikir, wah di kota itu punya kartu kredit, di kampung bisa punya kartu kredit nggak? Bisa. Di kampung itu punya kartu kredit. Bisa, malah lebih sakti orang kampung, you know. Kalian ketika ada telepon, kita kayak kantor itu. Kalau ada survei tinggal angkat saja teleponnya, tinggal situ, sama saja. Itu penting. Jadi poinnya gini ya, kita hidup di kampung nggak usah merasa minder ya. Nggak usah. Karena apa aja bisa kita lakukan di kampung. Termasuk untuk hal-hal yang memang yang stereotipnya itu ya ada hanya di orang perkotaan kan. Ya. Pasti di kampung apa aja bisa, lebih gampang. Hiruk pikuk lebih enak di sini. Kalau misalnya kita bikin suasana yang agak ngotot, tinggal pergi aja sebentar 2-3 hari cukup. Pulang lagi. Udah kayak gitu aja yang sih. penting kan kita hidup di desa tapi rezeki kota. Wah, itu amin itu, amin banget. Tapi sekarang ya hidup di desa rezeki Facebook gitu. Itu yang lagi kita cari tuh gimana caranya ketemu teman si ini ngerjain Facebook, udah bisa kebeli ini, ketemu teman lagi ngerjain YouTube udah bisa kebeli ini, itu kan. Ya siapa sih yang nggak kepingin? Akhirnya kan timbul apa sih ya? Paradigma tuh, ternyata bisa loh kayak gini tuh nggak harus sesusah payah ke kota, di kampus saja juga bisa. Main YouTube yang katanya susah gitu ya, sulit sekali gitu. Ternyata ya nggak juga sih gitu kan. Jadi ya di kampung itu kalau misalkan kita mampu explore dengan yang kita punya ya. Kalau untuk di kontenin itu ya, kalau kita ngomongin sebagai seorang content creator,
Itu tuh banyak banget tau, banyak banget. Dan itu value-nya tinggi. Hmm. Asli beneran. Di kampung bikin konten tentang bengkel bisa. Bisa. Konten tentang alam bisa. Aduh, banyak lah gitu kan. Banyak ya, banyak varian-varian yang bisa Banyak dieksplorasi ya. Banyak banget. Dan yang pasti kosnya murah. Udah itu aja. Hmm. Yakin kalau butuh tempat yang ini tinggal nyari lah di kafe di mana gitu kan. Minta bahan juga nggak perlu beli ya. Nggak usah. Minta ke tetangga beres. Beres. Bisa kayak gitu. Asli enak banget. Kalau di kota, saya pernah di kota berapa lama tuh ada tuh? 7 atau 8 tahun. 8 tahun. Dibandingkan dengan di kampung, ya kalau ngomongin keramaian jelas kota udah pasti lebih rame lah ya gitu kan. Cuman kalau ngomongin ini sih lebih ke tenang ya. Ya, kedamaian. Kampung sih kalau menurut saya. Ini mah pribadi lah ya. Iya. Kampung aja. Kalau misalnya baliknya ke penghasilan, misalnya di kota saya mampu menghasilkan duit 5 juta nih satu bulan. Kemudian ketika saya di kampung juga sama dapat 5 juta. Saya lebih milih di kampungnya. Iya. Tetap sama-sama 5 juta, tapi living cost-nya beda. Itu udah paling hal yang sederhana. Ditambah kalau ditambah lagi kalau yang namanya peluang, saya rasa nggak jauh beda deh gitu kan. Kalau di kota ada yang bisa begini, tapi di kampung ada juga yang bisa begitu. Meskipun nggak bisa akan sama persis. Kayak gitu aja sih. Tapi intinya jadi teman-teman yang masih hidup di kampung, Pertahankan sawah kalian. Saya ngajaknya ngapain sih ke kota gitu loh. Ngapain sih ke kota melakukan apa kalau di ilmu ya sekolah dulu kita urbanisasi loh. Iya. Berpindah ke Sekarang kota. itu kebanyakannya ke kota, Jakartanya ini agak berat kayaknya, mendelep dia. Nah, jadi saya selalu ngajak, ayolah ngapain kita ke Jakarta cari kerja segala macam. Ayolah kita bareng-bareng gitulah membangun desa gitu kan, membangun kampung, membangun kampung halaman supaya kita bisa ya meramaikan kampung gitu. Jangan sampai kita kampung itu hanya kenangan aja gitu loh. Hanya kenangan, hanya sawangan, hanya tontonan. Tapi percaya nggak, Pit? Beberapa dari orang-orang yang sengaja ke kota itu ya pasti karena cari penghidupan yang lebih baik lah ya. Betul. Satu, tolak ukurnya gaji, Pit. Betul. Nah, gimana bro? Kalau ini... Karena tidak semua orang itu mau menjadi konten kreator. Tidak semua orang itu punya interest. Kemampuan. Interest dulu deh sebelum ke kemampuan. Ketertarikan dulu deh minimal ya. Ketertarikan. Kan saya rasa orang kerja di kota juga nggak ada yang berpikir mampu apa enggak, tapi tertarik dulu deh, Bit, kayaknya. Tertarik dulu, Bit. Nah itu kan fenomenanya tuh besar banget, Bit. Habis lulus sekolah kemana? Kerja di Solaria, kemana? Di PT, kemana? Di Epson gitu ya. Yang generasi Z sekarang nih. Gimana tuh? Ya, nah ini memang harus, ini tantangan yang harus kita bangun ya untuk teman-teman di kampung ya. Membuktikan bahwa kita nggak harus ke kota pun di kampung kita bisa berdikari kan gitu. Iya betul. Tapi kalau itu kan pasti akan membuat ketertarikan kan. Tertarik. Nah, tertarik sehingga mereka kalau udah tertarik kan mau berpikir gimana caranya bisa mewujudkan apa yang sudah dilakukan oleh teman kita di kampung kayak gitu. Masuk nice. Kayak Tapi aku malah jadi ingin tanya. Sekolah yang bagus di kota, ya kan? Kerja dengan gaji yang besar adanya di kota, ya kan? Ya untuk cari bekal sih mungkin. Habis itu pulang ke kampung, apa gimana? Atau baiknya setelah lulus sekolah jangan ke kota sekalian. Gimana tuh, Bit? Itu kan pilihan masing-masing ya. Pilihan masing-masing. Kalau saya pribadi sih mending semuanya di kampung ya. Karena saya secara histori ya, saya dari kecil sampai sekarang nggak ada yang di luar kota. Iya. Cuma kalau cari ilmunya di luar kota. Di kota itu cuma waktu sekolah saja dulu 7 tahun, habis itu ya pulang gitu. Udah selesai. Ya kalau cari ilmu keluar kota is okay. Kalau tujuannya untuk mencari ilmu ya, kalau bonus gaji segala macam itu lain-lain lah. Misalkan kita hanya target misal saya karena untuk memperbaiki kehidupan saya harus ke kota, tapi harus punya target. Target dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Selesai pulang. Kita udah dapat ilmunya, kita pulang kembali di kampung. Pulang. Nah, itu baru oke. Nah, ini yang dikhawatirkan ke kota nyangkut sampai tua. Pulang ke rumah setelah udah mau wallahu a'lam. Udah repot lah ya. Iya, nah itu. Jadi orang kota dong. Tapi banyak tuh yang kayak gitu ke kota. Iya banyak. Makanya ini tantangan kan, tantangan kita bareng-bareng lah.
Tapi untuk bukannya kalau nggak kayak gitu, nggak akan ada pembangunan yang tersentralisasi kayak gitu, terpusat. ini bagian pemerintah lah. Oh iya, bukan urusan kita Bagian lah ya. pemerintah kita Bukan hanya urusan kita. sharing-sharing aja Iya, bagaimana hidup di kampung. Ya, Kalau bagaimana hidup, tantangan hidup di kampung gimana? tantangan hidup di kampung. Saat ini ya, di bulan Mei ya sekarang ya. Mei. Mei 2025. Kalau internet nggak ada masalah, transportasi nggak ada masalah, cuaca fine-fine aja, nggak ekstrim-ekstrim banget lah ya. Tantangan sih lebih ke ini. Yang lagi rame-ramenya tuh ini. Kebanyakan jadi pegawai ya. Pegawai, sekarang kerja di mana lo? Sekarang kerja di mana? Kerja di mana dan kerja di mana? Itu pasti bakal jadi pertanyaan ketika kita secara struktural nggak punya posisi deh. Misalnya seorang content creator tuh nggak punya strukturalnya tuh nggak ada, gitu. Oh ya. Nggak ada gitu kan. Kerjanya apa sih mas? Gitu kan. Cuma bikin video. Gajinya, ya kalau ngomongin gaji kita punya. Kalau di Google udah pasti tanggal 22 gajian tuh udah pasti gitu kan. Udah jelas ya. gitu kan. Belum lagi teman-teman yang mainnya di Facebook lah udah kelihatan. Tapi balik lagi ketika lagi lebaran gitu ya, lagi ada kerjaan yang di mas gitu. Waduh, ini hanya serangan mental seketika tapi lumayan meruntuhkan. instan shock terapi itu sebenarnya. Kerja di mana mas gitu kan. Wah, di Google saya ya. Kalau masalah kemampuan beli kendaraan, aku rasa di kampung itu juga bisa dengan berbagai cara lah ya. Banyak lah gitu kan. Kalau di kota ngeredit, di kampung juga bisa ngeredit gitu lah ya. Kalau cash ya udah pasti lah. Kalau kita punya duit cash ya udah cash. Jadi kalau ditanya tantangan terbesar saat hidup di kampung, lebih ke nyinyiran tetangga sih. Kalau menurut saya gitu kan. Kerjanya apa sih gitu, lebih gitu. Iya, itu. Jadi kekuatan apa ya? Strength terbesar itu dari lu. Itu masa gitu. Tantangannya itu ya. Tapi bagi saya mah cuek saja. Kalau dompet terisi, makan kenyang, ngopi di mana-mana bebas, kita punya waktu lebih banyak, why not sih? Kamu saya gitu aja, Bet. Iya, tantangannya itu ya. Iyalah gitu. Sebelah gitu ya. Iya, sebelah strukturalnya itu kerjanya apa? Apalagi misalnya lagi duduk dalam sebuah perkumpulan di kampung ya, stigma sih lebih tepat. Stigmanya lebih tepat. Jadi respecting seseorang, terutama orang tua, itu ke anaknya yang bekerja sebagai pegawai jauh lebih tinggi dibanding dengan yang tidak memiliki jabatan struktural. Kayak gitu sih. Jadi misalnya kayak masih melekat kayak gitu. Iya, monggo mas, monggo. Nah. Ini yang monggok bro, gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, kerjanya nggak jelas, meskipun lu percuma, lu bercerita tanggal 22 lu gajian dari Google, mereka nggak ngerti gitu kan. Taunya lu bangunnya siang gitu kan. Kayak gitu. Jadi lebih ke ini sih, Pit. Kalau itu sih lebih ke dari kitanya aja sih, membranding diri aja sih. Gitulah sama ya itu hal yang biasa. Hukum orang nyinyir udah biasa sih gitu kan. Nah ini kalau buat ini nih, ini sekarang lagi kelulusan sekolah ya. Nah ini kan banyak nih, bentar lagi gelombang cari kerja ke kota banyak nih. Banyak. Kemarin kayaknya udah ya yang job fair kan. Udah mulai. Udah rame kan, apalagi setelah Lebaran. Nah ini kalau buat teman-teman yang masih pusing nih, pusing belum kemarin job fair misalkan dia nggak dapet, setelah Lebaran nggak dapet info pekerjaan. Nah teman-teman nih mungkin ada inspirasi nggak nih buat teman-teman yang anak-anak muda nih yang setelah lulus SMA, SMK? Kalau saya tuh ngeliatnya gini, kalau buat anak-anak SMA itu kekuatan sosmednya sebenarnya hebat loh. Apa? Kekuatan sosmednya tuh hebat banget. Oh iya. Itu coba bisa dimanfaatin kan ada banyak ya. Mainan Facebook Pro tuh lagi kenceng-kencengnya tuh. Mainan Facebook Pro yang katanya gajian dari Facebook gitu. Coba deh disambil digelutin itu. Kan begini, tidak menjadi seorang konten kreator pun sebenarnya di dalam hari-harian kita itu sudah terbiasa bercerita. Hal yang sederhana adalah update status. Update status itu kan termasuk eksistensi dari diri kita untuk diketahui orang lain apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita ingin sampaikan gitu ya. Nah, coba itu dituangkan ke dalam bentuk video. Nah, pelan-pelan itu pasti akan nemu polanya di situ sebenarnya bermanfaat atau tidak, punya value atau tidak tuh gitu. Value for money apa enggak di situ. Seandainya nanti kita bekerja pun enggak ada salahnya kita melakukan aktivitas itu. Karena apa? Di luar sana banyak yang earningnya tuh gede dari kayak gitu. Kalau saya sih nggak seberapa lah ya. Tapi banyak teman-teman di luar sana yang hanya dengan satu buat tagging foto, satu buat upload video, boom. Dari yang nggak dikenal menjadi dikenal banyak, Pit. Nah itulah yang kita coba sih kalau menurut saya. Alternatif ya. Alternatif buat teman-teman. Berarti teman-teman yang lagi bingung ini
bisa mendalami di dunia konten ya. Iya kayak gitulah. Kalau masalah permodalan finansial, tapi kan semua juga perlu modal gitu ya. Ya kan ada HP. Kayak modal HP sama otak ya udah. Iya bisa. Nggak usah mikirin burik atau apa ya. Penting boleh aja Jalan, dulu lah ya. eh. Ya bisa pakai kalimat kayak gitu. Oh ya sama ini mungkin apa namanya? Apa? Dia harus punya teman ngobrol soal konten itu harusnya kayak gitu ya. Exactly. Kalau dia sendiri pasti dia putus di tengah jalan. Ya Biasanya bisa berbaur lah, berkomunitas lah. Ada yang putus kalau dia nggak kuat-kuat banget untuk mikirnya ya gitu kan. Nice, harusnya kayak gitu. Oke. Nah itu ya teman-teman kalau yang Siap pusing, berandai. yang lulus kemarin atau yang Buka seblak tuh boleh. apa aja. Jadi kalau teman-teman bingung di kampung mau ngapain, nah ini jadi konten kreator itu. Banyak loh, asli ya kan. Tukang seblak sambil konten, naiknya tinggi banget. Iya bisa. Gokil Jadi ya. itu alternatifnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan orang yang berbeda, Yang dengan lebih expert bahasa lagi yang deh. berbeda atau dengan Pemain bahasa Facebook Pro yang ada tuh berbeda. itu tuh. Ah, Kita akan nanti kita ngobrol lah. undang deh. Kita dengan yang hal-hal santai lah, kita sambil Ngopai. ngopi-ngopi atau ngapa gitu. Thank you, terima kasih. Bye.